Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA bersama saya Asep Abdul Syukur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi dari sistem reproduksi pada manusia yang sudah dibahas di beberapa kali pertemuan sebelumnya. Namun untuk mengawali pertemuan kita, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari organ reproduksi pada pria terlebih dahulu. Ya, nomor 1 ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan antara testis dan juga vesicula seminalis. Apa itu? Ya, vasa diferensia atau vas deferens. Kemudian nomor 2 berfungsi sebagai alat kopulasi, yakni ya, betul, penis. Kemudian nomor 3 sebagai saluran yang dilalui oleh urin dan juga sperma, yakni ya, uretra. Kemudian nomor 4, silakan dilihat nomor 4 ini berfungsi memberikan cairan semen atau nutrisi yang diperlukan oleh sperma, yakni vesicula seminalis, betul. Kemudian nomor 5 ya, berbentuk seperti donat, yakni kelenjar ya, prostat. Kemudian nomor 6 yang berada di atas testis, bentuknya bisa dilihat ini adalah sebagai tempat penyimpanan sementara daripada sperma, yakni ya, ductus epididymis atau epididymis. Nomor 7 adalah tempat menghasilkan sperma, yakni testis. Kemudian nomor 8 skrotum yang berfungsi sebagai pelindung dan juga pengatur suhu bagi testis atau yang ada di dalam testis, yakni sperma. Selanjutnya organ reproduksi pada wanita. Ya, nomor 1 ini sebagai saluran tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yakni ya, tuba fallopi atau oviduct atau juga disebut saluran telur. Nah, sebagai tempat terjadinya fertilisasi, lebih tepatnya pada bagian sepertiga dari tuba fallopi. Kemudian nomor 2 ya, berfungsi sebagai tempat penghasil ovum, disebut dengan ovarium, bagus. Kemudian nomor 3 tempat melekatnya zigot atau embrio setelah terjadi proses pembuahan, ya betul, disebut rahim atau uterus. Dan nomor 4 adalah vagina yang berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi pada proses kelahiran normal. Baik, setelah kita mereview materi organ-organ reproduksi pada pria dan wanita, berikutnya kita masuk ke submateri fertilisasi atau pembuahan. Apa itu proses pembuahan? Yaitu proses bertemunya sel sperma dan juga sel ovum. Namun semua itu diawali dari yang pertama, lepasnya sel ovum dari ovarium yang disebut dengan ovulasi. Ya, diucapkan bersama, ovulasi. Kemudian ovum akan bergerak sepanjang tuba fallopi, dan manakala lebih tepatnya di bagian sepertiga tuba fallopi bertemu dengan sperma dari pria, maka dia akan terjadi proses fertilisasi, yakni bertemunya sel ovum dan sel sperma, sehingga melebur menjadi zigot dan kemudian bergerak terus menuju uterus atau rahim, sehingga terbentuklah berkembang menjadi embrio, kemudian berkembang menjadi fetus atau janin sampai berada di rahim selama sekitar 9 bulan. Baik, ada beberapa fakta seputar fertilisasi yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa proses ovulasi, yakni lepasnya sel ovum dari ovarium, itu terjadi sebulan sekali. Kemudian sperma yang membuahi ovum itu hanya satu. Kemudian hanya bagian kepala sperma saja yang melebur dengan ovum. Dan berikutnya adalah fertilisasi ini terjadinya di tuba fallopi. Artinya kalau tidak bertemu di tuba fallopi, maka proses fertilisasi itu tidak berhasil. Selanjutnya, apabila ovum itu tidak dibuahi karena terlambat atau terlalu cepat sehingga tidak bertemu, maka akan meluruh bersama dengan dinding rahim menjadi darah haid.
Nah, proses keluarnya darah haid itu yang kita kenal dengan istilah menstruasi. Setelah terjadinya proses fertilisasi dan dihasilkan zigot, maka zigot ini akan mengalami pembelahan secara terus-menerus. Pembelahan secara terus-menerus ini akan menghasilkan 3 lapisan bagi embrio. Yang pertama adanya endodermis, lapisan dalam, kemudian mesodermis, lapisan tengah, dan ektodermis, lapisan luar. Pembelahan ini terus terjadi sampai dengan terbentuknya janin atau fetus yang telah memiliki organ secara lengkap. Nah, dalam perkembangannya, si janin ini membutuhkan nutrisi, dan dalam pemenuhannya, nutrisi ini diberikan oleh si ibu melalui plasenta. Maka plasenta ini berperan sebagai tempat pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Nah, santri sekalian, dalam perkembangannya ada beberapa sel telur yang ketika telah dibuahi itu dalam pembelahannya mengalami proses yang berbeda dibanding yang lainnya, sehingga terbentuk 2 embrio atau lebih dari itu. Nah, ketika satu sel ovum itu dibuahi oleh satu sel sperma, kemudian bisa menghasilkan 2 atau lebih, maka ini berpeluang untuk menghasilkan keturunan atau individu yang kembar dan identik. Ya, kembarnya sama baik itu wajah dan tampilannya dan sebagainya. Tapi kalau ada sel telur dari sel telur yang berbeda dan dari sel sperma yang berbeda, kemudian ternyata melahirkan 2 atau beberapa orang anak, maka ini termasuk kembar yang tidak identik, seperti itu. Baik, dan terakhir kita akan mereview materi penyakit atau kelainan dari sistem reproduksi. Ya, secara singkat saja. Yang pertama, nama penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, maka kita kenal dengan istilah penyakitnya yakni gonorea atau kencing nanah. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, yakni dengan nama penyakit ya chlamydiasis. Kemudian ada lagi penyebabnya oleh bakteri Treponema pallidum, yang kita kenal dengan istilah sifilis atau raja singa. Kemudian penyebabnya oleh virus herpes simplex, yakni herpes genitalis, dan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, yakni candidiasis atau keputihan. Nah, kemudian yang terakhir yang disebabkan oleh virus HIV adalah AIDS. Ya, baik demikian sekedar untuk mereview materi, maka silahkan pelajari lebih baik lagi, kemudian diulang-ulang sebelum mengerjakan beberapa soal untuk evaluasi atau penilaian harian di bab sistem reproduksi pada manusia. Ya, sekali lagi selamat mengerjakan dan tentunya semoga menjadi berkah dan bisa kita amalkan untuk kebaikan kita dan kebermanfaatan kita di masa yang akan datang. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.